Film ini menceritakan tentang seorang pemuda pengangguran sampah masyarakat yang saat itu sedang ingin mencuri. Dia adalah spesialis pencuri mobil. Film ini berlatar di sebuah daerah rawan maling di Argentina, di mana lokasi tersebut sudah sangat sering terjadi pencurian, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, sehingga para warga di sana memperketat pengawasan demi keamanan barang berharga mereka. Suatu hari, pemuda ini datang ke tempat itu untuk mencuri aksesoris mobil yang sedang terparkir. Rupa-rupanya dia mengincar sebuah head unit alias TV mobil yang harganya nggak seberapa itu guys. Namun naas, saat dia hendak kabur, tiba-tiba mobil itu terkunci dan dia pun terjebak di sana. Dan inilah alur cerita film selengkapnya. Buen día. Bienvenido a bordo. Film ini dimulai dengan menunjukkan sebuah daerah dengan tingkat pencurian yang sangat tinggi. Terlihat seorang pemuda bernama Shiro, dia sedang mengincar sebuah mobil yang terparkir di sana. Dengan mudahnya dia dapat masuk dan mencongkel head unit, atau kita sebut saja TV mobil yang kemudian dia masukkan ke dalam tasnya. Entah apa yang ada dalam pikirannya, kenapa dia malah mencuri barang murahan ini, sementara dia sudah berada di dalam mobil tersebut, yang seharusnya dengan mudah dia juga bisa menjalankannya saat itu juga. Setelah dia mengantongi barang tersebut, dia meninggalkan cairan berbau pesing alias mengencingi jok bagian belakang mobil tersebut, sebagai tanda perpisahan pada sang pemilik mobil, dan dia juga sempat hampir ketahuan oleh warga yang sedang beraktivitas di sana. Namun alhamdulillah aksinya lancar. Saat dia hendak kabur, sesuatu yang tidak dia duga terjadi. Mobil tersebut tiba-tiba terkunci secara mengejutkan dan dia pun mulai panik. Dia pun mencoba membuka pintu lainnya, namun ternyata semua pintu benar-benar telah terkunci. Dan jadikan ini sebagai pelajaran kalian ya guys. Jangan selebrasi duluan sebelum Anda benar-benar menang. Alhasil, seperti pemuda blow on ini guys. Dia terpaksa harus basah dan mencium bau kencingnya sendiri di sana. Usahanya terhenti saat ada warga yang melintas karena tentu saja dia takut kepergok dan diamuk massa guys. Sehingga dia memutuskan untuk tidak menggoyang-goyang mobil tersebut. Kini dia harus mencoba cara yang lain. Dia menemukan sebuah kunci pas yang dia sangat yakin kalau benda berbahan besi ini akan mampu memecahkan kaca mobil tersebut. Akan tetapi kenyataan berkata lain pemirsa. Kaca mobil tersebut tidak tergores sedikit pun meski pria malang ini telah memukulnya sekuat tenaga sampai dia kecapean. Akhirnya dia mencoba untuk membobol pintu mobil dengan harapan dia dapat segera keluar karena suhu di dalam mobil sudah mulai panas. Setelah pintu itu dirusak, dia mencoba memasukkan tangannya sendiri untuk meraih pengunci mobil tersebut. Namun yang terjadi, dia malah melukai tangannya sendiri. Dia pun mengerang kesakitan dan semakin emosi karena semua usahanya untuk keluar dari mobil ini tidak membuahkan hasil guys. Hingga akhirnya dia mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu sebuah pistol yang ada dalam tasnya. Dan tiba-tiba bahkan peluru pun tidak mampu memecahkan kaca mobil tersebut dan malah memantul dan melukai lutut dari pemuda ini. Shiro mengerang keenakan. Shiro mengerang kesakitan guys. Dia pun berteriak sekencang-kencangnya karena rasa panas akibat peluru yang bersarang di lututnya itu. Belum lagi ditambah udara dalam mobil yang semakin pengap tanpa ada ventilasi udara sedikit pun. Bayangin aja, Shiro udah seperti tikus yang masuk ke dalam sebuah perangkap guys. Sudah kehausan, kesakitan, pengap dan bau pesing pula. Dan nanti jika dia bisa keluar, belum tentu dia bisa lolos dari amukan massa. Dan setelah itu, dia pun juga harus masuk penjara. Kemudian Shiro melepas bajunya untuk mengikat lututnya yang terluka itu agar darah tidak semakin deras keluar. Dan karena dia merasa sudah tidak ada jalan lain lagi, maka dia mencoba untuk memanggil seorang wanita yang sedang berkaca di jendela mobil tersebut. Akan tetapi wanita itu sama sekali tidak bisa melihat ke dalam mobil ataupun mendengar suara Shiro yang berteriak memanggilnya.
Wanita itu pun pergi dan Shiro semakin putus asa guys. Dia pun mencoba menelpon salah seorang temannya, akan tetapi nasib malang setahun benar-benar dirangkum menjadi satu hari ini aja guys. Baterai HP Shiro sudah lemah dan HP-nya pun mati dengan sendirinya. Kini sepertinya sudah nggak ada lagi jalan lain untuk kabur. Shiro benar-benar terjebak di dalam mobil SUV tersebut. Dia kemudian meminum sisa Pepsi yang ada dalam tasnya itu untuk melepas dahaganya selama ini. Kemudian singkat cerita, siang pun berlalu berganti malam. Shiro tidak bisa memejamkan matanya karena harus menahan sakit akibat tertembak di lututnya. Dia terus menekan lukanya agar darah tidak mengalir terus-menerus. Dan di tengah-tengah dia kesakitan, lah kok ada jangkrik bos. Jangkrik bos? Dimana si jangkrik ini satu-satunya makhluk hidup yang terjebak di dalam mobil bersama Shiro. Dan karena suara krik-krik itu, Shiro pun dapat melewati malam dengan terlelap. Lumayanlah bisa istirahat, ya kan? Dan kini pagi pun tiba. Dan Shiro tentu saja kembali menyadari bahwa dia terjebak dalam mobil selama ini dengan luka di lututnya. Karena kehausan, Shiro pun menjilati embun pada jendela mobil itu guys. Kalau udah gini kan kita jadi kasihan juga ya sama Shiro. Dan tiba-tiba Shiro memasang kembali head unit itu pada tempatnya. Dan dia memutar musik santai agar suasana menjadi lebih tenang gitu kan. Ya karena udah pasrah ya udah dinikmati aja. Dia pun kembali berusaha membobol pintu belakang mobil tersebut. Namun tiba-tiba dia mendengar radio tersebut bicara kepadanya. Buen día. Bienvenido a bordo. Suara pria tua yang berbicara ini mengaku kalau dia adalah pemilik mobil SUV ini guys. Dan dia bilang bahwa dia telah dirampok sebanyak 28 kali dalam hidupnya. Dan ini adalah yang ke-29. Kini dia memutuskan untuk memodifikasi mobilnya sebagai perangkap bagi pencuri. Ternyata mobil ini telah dimodifikasi dengan kaca anti peluru, kedap suara, suspensi pun sudah dikunci supaya mobil nggak goyang-goyang ketika ada gerakan dari dalam. Dan kaca film akan terlihat sangat gelap dari luar, namun jelas jika melihatnya dari dalam. Pak tua ini juga bilang kalau semua lapisan bodi mobil merupakan lapis baja kecuali tangki bahan bakarnya. Dan tangki bahan bakar sudah terisi penuh untuk bisa diledakkan dari jarak jauh nantinya hanya dengan modal handphone. Akan tetapi Shiro tidak merasa takut sedikit pun, yang ada dia malah emosi. Dan dia bilang kalau dia kehausan dan kepanasan selama ini. Lalu Pak tua itu pun mematikan teleponnya dan langsung menyalakan AC mobil. Nah, adem nih kalau sekarang, bisa tidur nyenyak kayaknya. Shiro pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu guys. Dia pun langsung ngadem sepuasnya, slebeo. Akan tetapi ada yang aneh. Kipas AC-nya menyala dengan kecepatan penuh guys. Jadi bukannya malah adem, Shiro menjadi kedinginan seperti di dalam kulkas guys. Dan anehnya, semua tombol pengaturan AC di sana sudah dikunci dan sama sekali tidak berfungsi. AC tersebut hanya bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan HP pemiliknya, yaitu si Pak tua tadi. Shiro pun memakai kembali kaosnya dan mengikat lukanya dengan kain robekan celananya itu. Shiro mulai menutup lubang-lubang AC sebisa mungkin dan seefisien mungkin guys. Waduh, kalau kayak gini penyiksaan namanya guys. Dan saat Shiro hampir mati kedinginan, si pemilik mobil itu mematikan AC-nya guys. Dia menelpon dan menanyakan hal yang dia tanyakan sebelumnya, yaitu apa yang bakal dia lakukan kalau mengetahui anaknya sedang mencuri. Jika Shiro menjawab benar, maka pemilik mobil berjanji akan memberikannya sebotol air. Shiro menjawab kalau dia akan membawa anaknya ke kantor polisi. Akan tetapi jawaban tersebut salah guys, sehingga dia tidak mendapatkan air tersebut. Kemudian keesokan harinya, Shiro melihat polisi yang menilang mobil SUV ini. Dan dengan sekuat tenaga, Shiro berteriak memanggil polisi tersebut dari dalam. Ya iyalah. Namun mobil ini benar-benar sudah dimodifikasi dengan sempurna guys. Sehingga polisi itu tidak sedikit pun mendengar teriakan Shiro. Lalu hujan pun turun guys. Dan si Pak tua pemilik mobil itu pun kembali menelpon. Dia menanyakan nama lengkap dan nomor identitas si Shiro ini guys. Dan sebagai gantinya, Pak tua itu akan memberikan air untuknya. Dan karena Shiro menjawab pertanyaannya dengan jujur, maka Pak tua itu menepati janjinya untuk memberikan air melalui selang pembersih jendela belakang.
Namun ternyata air tersebut tidak sebanyak yang Shiro kira. By the way, airnya masih biru karena ada sisa Pepsi di dalam botol itu guys. Shiro pun langsung meminum air itu dan menghabiskannya saat itu juga. Lumayan kan, meskipun lapar, setidaknya dia tidak kehausan. Kemudian waktu berlalu, kini malam pun tiba. Shiro pun mulai kehilangan kesadarannya secara perlahan. Dan dia sekarang sudah bisa berbicara dengan jangkrik, bos. Jangkrik, bos. Kemudian keesokan paginya, Shiro dengan tenaga yang tersisa, dia mencoba membuat lubang di pintu bagian belakang mobil guys. Akan tetapi dia terlihat semakin pucat karena luka di lututnya sampai detik ini belum mendapatkan penanganan medis. Ya apa boleh buat, semangat berjuang sampai titik darah penghabisan. Lalu Shiro menceritakan pada Pak Tua pemilik mobil itu bahwa dia memiliki luka tembak pada lututnya dan dia ingin segera mendapatkan pertolongan medis. Lalu apa yang terjadi? Pak Tua itu malah menyalakan AC, namun dengan suhu kebalikannya, suhu yang panas. Kalau yang kemarin kan dingin, sampai menggigil. Nah, sekarang dia memanaskan suhu mobil, sehingga Shiro pun langsung KO seketika. Tak lama kemudian, Pak Tua itu pun menormalkan kembali suhu ruangannya. Dan Shiro yang sudah mulai sinting ini, dia memakan secari kertas untuk mengganjal perutnya yang sudah berhari-hari tidak makan. Dan karena tenggorokannya agak seret akibat memakan selembar kertas, Shiro pun dengan sangat terpaksa mengencingi sebuah botol dan meneguknya seperti minum teh hangat guys. Lalu Shiro mendapati seorang pencuri mobil lain yang ingin masuk guys. Akan tetapi karena kondisi kampung lagi ramai warga, maka dia pun babak belur dihakimi massa. Aduh, kandas lagi nih harapan si Shiro. Kemudian malam kembali datang menemani Shiro yang bernasib sial banget. Dan karena rasa laparnya sudah menjadi-jadi, dia sempat ingin memakan jangkrik yang selama ini terjebak bersamanya. Akan tetapi Shiro sadar bahwa si jangkrik inilah satu-satunya teman hidup di sana, maka dia nggak jadi memakan jangkrik tersebut. Jangkrik, bos. Lalu Shiro melihat di luar mobilnya, ada sepasang cewek dan cowok yang udah nggak tahan ingin dahoy guys. Dan mereka pun melakukannya tepat di depan mata Shiro. Sungguh ini merupakan siksaan yang nyata bagi Shiro. Kemudian keesokan paginya kondisi Shiro semakin memburuk guys. Pak Tua itu pun menelpon Shiro dan memberitahu kalau di belakang handbrake ada sebatang coklat yang bisa dia makan. Dan tanpa pikir panjang, Shiro pun menyantap makanan lezat itu. Akhirnya, Pak Tua ini menunjukkan kebaikan hatinya. Singkat cerita, saat malam tiba, Shiro berhasil membuat lubang kecil pada pintu mobil itu guys. Dan dengan kebaikan dari hati nurani Shiro, dia melepaskan jangkrik tersebut agar bisa mencari makan dan hidup bebas, agar tidak terkurung di sana bersama Shiro. Shiro pun sangat senang sudah bisa berbuat kebaikan meski tidak seberapa. Lalu Shiro mencoba menekan tombol starter itu berulang-ulang dengan harapan mobil itu bisa menyala dan dia bisa pergi dari tempat ini. Dan apa yang terjadi? Mobil itu pun menyala dengan ajaib guys. Lalu tanpa berpikir panjang, Shiro pun mundur dengan kecepatan penuh. Kaca mobil itu pun pecah setelah menabrak tiang listrik. Dan Shiro pun segera bergegas kabur untuk mencari makanan di sekitar sana. Dan singkat cerita, Shiro tiba di sebuah Indomaret 24 jam. Dia pun meneguk sebotol air dan memakan roti yang ada di hadapannya. Akhirnya bebas juga si Shiro. Tapi bohong, karena itu semua cuma mimpi. Hahaha. Dan betapa kecewanya Shiro karena itu semua hanyalah mimpi. Dia menyadari kalau dia sudah tidak ada peluang untuk dirinya bisa kabur dari dalam mobil tersebut. Hingga pada akhirnya Shiro memutuskan untuk mengakhiri hidupnya malam ini. Dan nampaknya pistol tersebut tidak berfungsi guys. Mungkin macet atau gimana, di film ini nggak dijelaskan secara detail. Dan yang pasti Pak Tua pemilik mobil tersebut menampakkan dirinya seketika. Dan dia memperkenalkan dirinya pada Shiro. Dan dia adalah Dr. Enrique Ferrari. Ternyata dia adalah seorang dokter kandungan di sebuah rumah sakit guys. Dan sebelum masuk ke dalam mobil, dia menyemprotkan semacam antiseptik spray untuk menghilangkan bau busuk di dalam mobilnya karena kencing Shiro. Dan kini Shiro tahu siapa wajah asli di balik suara telepon yang menghantuinya selama ini.
Dan saat mereka telah bertemu, mereka nggak ngapa-ngapain. Ya jujur aja, gue ngira kalau sang dokter akan menyerahkan Shiro pada polisi, tapi sang dokter malah bagi-bagi rokok. Astaga, sama-sama stres nih orang. Lalu tiba-tiba, pistol yang awalnya macet tiba-tiba bisa ditembakkan oleh Shiro, dan dia pun segera kabur sejauh mungkin yang dia bisa. Dan kali ini bukan mimpi guys, Shiro benar-benar sudah keluar dari mobil SUV tersebut. Namun rupa-rupanya tembakan Shiro tidak mengenai sang dokter, sehingga sang dokter mengambil pistol tersebut dan menodongkannya pada Shiro. Beruntung di daerah tersebut ada seorang polisi yang sedang poskamling guys, sehingga polisi tersebut mengira bahwa dokterlah penjahatnya. Dan singkat cerita, dokter itu menyandera Shiro hingga semua masyarakat sekitar datang untuk menyaksikan hal tersebut. Dan karena polisi juga tahu bahwa sang dokter adalah pemilik mobil yang berusaha memberikan efek jera pada si pencuri, maka polisi tidak mengambil tindakan tegas, tetapi melakukan mediasi dengan damai dan tenang. Polisi juga memberikan air minum pada sang dokter sebagai bentuk pengertian dan keberpihakan kepadanya sebagai korban pencurian, yang artinya para polisi tidak akan menangkapnya selagi dia melepaskan Shiro dan mengakhiri ini semua. Hingga pada akhirnya, sang dokter pun melepaskan Shiro tanpa terluka. Akan tetapi, sang dokter sendiri tidak mau menyerahkan pistol tersebut dan dia masuk ke dalam mobil itu dan tiba-tiba mobil itu pun meledak dan sang dokter pun pergi untuk selamanya guys. Para tetangga dan wartawan serta polisi sangat menyayangkan kejadian ini dan seperti tidak percaya kalau sang dokter telah pergi. Dr. Enrique adalah seorang yang sangat dihormati di lingkungannya. Dia hanyalah seorang yang mencari keadilan di tengah minimnya tingkat keamanan di Argentina. Sang dokter kemudian dikenal sebagai dokter samurai. Loh, jadi dokter Jepang. Dan menjadi trending topik nomor 1 di Argentina, yang tentu saja membuat negara itu meningkatkan keamanan di seluruh penjuru kota setelah kejadian viral ini guys. Dan itu tadi alur cerita film 4x4 sama dengan 16 yang kami berikan rating 9,6 pada film ini karena sangat menginspirasi. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di bawah guys. See you on the next video.